Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini yang luar biasa inspirasi bisnis kita akan membahas tentang emotional quotient EQ untuk dunia metaverse. Kalau untuk dunia offline kita udah biasa ya bertemu banyak orang, berkomunikasi dan sebagainya. EQ itu berperan sangat penting sekali. Nah, bagaimana EQ ini untuk dunia metaverse? Kita akan diskusi banyak, sharing banyak dengan Coach Anthony Diomartin. Beliau adalah the best EQ trainer Indonesia, writer, inspirator, entrepreneur, penulis buku, bestseller di bidang emotional intelligence, dan kemudian host tetap di acara Smart Emotion di Smart FM. Beliau saat ini juga sedang menyelesaikan program doktor PhD di University Touro Worldwide ya, di California. Saya sapa dulu narasumber yang luar biasa hari ini, Coach Anthony Diomartin. Selamat pagi, Coach. Hai, Coach Yaniat. Selamat pagi, salam antusias semuanya. Teman-teman dari Tribun Medan, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa sharing-sharing dan berbagi-bagi. Terima kasih, Coach Yaniat. Saya sudah diundang kembali ke acara ini. Ya, terima kasih, Coach Anthony Diomartin. Saya sangat senang bisa sharing dan mengundang Coach Anthony Diomartin kembali. Nah, sebuah kehormatan bagi Tribun Medan untuk bisa menghadirkan Bapak Coach di acara Inspirasi Bisnis ini ya. Dan sangat luar biasa adalah saya selalu mendengar kalau ketemu Coach Anthony Diomartin adalah salam antusias ya, yang selalu membuat energi. Karena kita tahu kalau energi yang besar 80% kita akan selalu asik ya menyelesaikan sesuatu dengan mudah dan gampang. Nah, ini Coach. Betul. Kita akan bicara tentang EQ untuk dunia metaverse ya. Betul. Dunia metaverse. Kalau dunia offline kita bertemu langsung itu adalah sudah biasa ya, Coach ya. Kita bisa melihat tingkat emosi seseorang. Misalnya kita bisa visualisasi, kita bisa melihat langsung, kita bisa mendengar dan merasakan kinestetik. Kalau kita cerita tentang representasi sistem di neurolinguistic programming, di indera kita tidak terlepas dari FACOX ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Nah ini di dunia metaverse ini bagaimana, Coach? Ya, mungkin Coach bisa sharing dengan pengalaman-pengalaman yang selalu up to date ya, sahabat Tribuners. Ingin belajar EQ, emotional intelligence, emotional quotient, di bidang psikologi juga emotional intelligence, emotional EQ yang terbaik. Tidak ada yang lain lagi adalah Coach Anthony Diomartin ya. Bukunya banyak, silakan googling di toko buku Gramedia juga banyak di setiap hari Kamis ya, Coach ya. Di Radio Smart FM juga memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners dan teman-teman di seluruh Indonesia. Dan pilihan utama untuk the best EQ trainer adalah Coach Anthony Diomartin ya. EQ ini bisa masuk di mana-mana aja ya, Coach ya. Bisa di dunia bisnis, marketing, manajemen, selling, dan saat ini juga banyak melakukan training untuk berbagai perusahaan, baik itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan TBK maupun perusahaan-perusahaan swasta family business di seluruh Indonesia. Nah, Coach, kita sharing banyak ini, kita ingin mendengar banyak dari Coach tentang dunia metaverse. Bagaimana peran EQ ini, Coach? Silakan, Coach. Oke. Coach Yaniat dan juga teman-teman sahabat Tribun Medan. Jadi mari kita sedikit kembali ke definisi mungkin ya. Apa yang dikatakan oleh si pendiri Meta sendiri waktu ketika ganti perusahaan dari Facebook menjadi Meta gitu. Nah, ini persis. Mari kita lihat kembali dulu pertama-tama definisinya. Nah, dari situ kita mencoba beberapa pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh Coach Yaniat ya. Nah, definisi metaverse sendiri, kalau kita perhatikan ya, sahabat Tribun Medan, the metaverse is a set of virtual spaces where you can create and explore with other people who aren't in the same physical space as you. Jadi, ini adalah sebuah lingkup di mana diciptakan supaya kita bisa berada bersama-sama dengan orang yang tidak berada di satu kesatuan fisik bersama dengan kita. Menarik ya. Itu definisi yang dikatakan oleh si Mark Zuckerberg sendiri. Artinya apa? Metaverse ini memungkinkan sebuah tempat lokasi yang kita nggak bersamaan di situ, tapi kemudian kita bisa bertemu. Dan memang sih sebenarnya kalau kita perhatikan,
teknologinya belum terlalu canggih-canggih amat. Saya sendiri punya avatar di metaverse gitu, dan mencoba untuk membangun di situ. Memang masih di teknologi awal. Tapi kebayang nggak sih suatu ketika, dan ini pernah dibikinkan film 2018 oleh Steven Spielberg gitu ya, film yang cukup menarik yang menggambarkan bagaimana orang hidup di masa depan gitu ya. Judulnya adalah Ready Player One. Nah, ini filmnya. Kalau buat teman-teman yang sahabat Tribun Medan yang belum pernah menonton, saya termasuk menyarankan Anda untuk menonton film ini, karena ini cukup menarik, karena menggambarkan kepada bagaimana situasi, kondisi di masa yang akan datang pada saat ketika kita berada di dunia metaverse nanti. Dan sahabat Tribun bisa melihat, bayangkan, ada satu kalimat yang menarik yang dikatakan Coach Yaniat ya, you can be anyone, you can do anything you want. Kebayang gak sih? Jadi sampai ada yang bercanda, seandainya bahkan kita bisa melakukan apapun, kita bisa menikah lagi, jadi bisa punya pasangan lagi, begitu banyak yang secara virtual gitu. Ya, itu jadi bahan bercandaan. Nah, ini menggambarkan bagaimana situasi dunia kita nanti pada saat dunia metaverse itu terjadi. Of course, sekarang ini teknologinya masih belum sampai ke sana, tapi itulah yang akan menjadi tantangan gitu. Memang kalau kita bicara dari sisi seperti tadi katakan oleh Coach Yaniat itu, dari sisi faktor, memang kita visual, kita bisa merasakan gitu, kita bisa melihat, kemudian kita bisa mendengar, meskipun memang secara fisik kita tidak bisa bertemu. Tapi ada beberapa teknologi yang mulai mengarah ke sana, sentuhan-sentuhan. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin mengajak sahabat Tribun untuk melihat dari sisi emosional, betapa peran yang namanya kecerdasan emosional tetap dibutuhkan, tetap penting dalam situasi seperti ini. Karena apa? Kalau kita perhatikan, kalau rekan-rekan sahabat masuk ke dunia metaverse dalam berbagai versi ya, beberapa aplikasi yang memunculkan di situ, masih ada statement di awal sebenarnya. Statement di awal adalah apapun yang terjadi, apapun yang keputusan-keputusan buat, resiko adalah ditanggung oleh Anda sendiri. Dan faktanya adalah teman-teman sahabat sekalian gitu, sekarang ini situasinya, kondisinya meskipun menawarkan banyak keuntungan, tapi ada juga berbagai kondisi yang sebenarnya jadi tantangan juga. Misalnya contoh, kalau saya ingin sharekan apa yang terjadi, ini adalah salah satu, ini kelihatan nggak ya? Nah, mudah-mudahan kelihatan gitu ya. Ini adalah Jonas Stern. Sebelum Jonas Stern ini adalah Wall Street Journal editor, dan dia mencoba untuk bagaimana rasanya hidup selama 24 jam di dunia metaverse ini. Jadi dengan menggunakan perangkat, dia mengurung dirinya di hotel dan kemudian mencoba untuk gimana sih rasanya kalau kita betul-betul hidup 24 jam di dunia metaverse. Jadi hanya untuk kepentingan dasar aja, pipis ke belakang. Selain itu, dia pasang alatnya dan masuk ke dalam dunia metaverse itu selama 24 jam. Dan setelah 24 jam waktu ketika dia melepaskan alatnya itu, satu kalimat yang pertama dia katakan adalah pusing, Bo. Dan ternyata cukup melatihkan. Karena apa? Paparan visual-visual tersebut. Jadi ini yang terjadi waktu tahun lalu ketika dieksperimenkan. Jadi ini menarik. Kenapa? Karena terus-menerus kita akan dipapar dengan kondisi visual seperti itu, sama seperti kayak Anda berada di depan main game gitu selama 20 jam, kurang lebih seperti itulah gitu. Tapi sebenarnya ini juga menawarkan hal-hal yang baru, ya, peluang baru, kesempatan yang baru saya bilang. Kayak seperti kalau kita ingat cerita si salah satu miliarder baru, Gozali Everyday, itu menjadi salah satu tren yang membuat orang, wow, ini ada sebuah harapan baru di dalam dunia metaverse. Dan banyak bisnis yang sekarang mencoba untuk masuk dan melihat apakah peluang-peluang tersedia di metaverse. Dan beberapa BUMN, terutama bank, sudah punya perwakilan di sana dan melihat bahwa ada peluang-peluang untuk di sana juga, ya. Tapi tentunya mungkin teman-teman rekan-rekan sahabat Tribun Medan juga tahu ada juga korban yang sudah mulai berjatuhan. Ini adalah namanya adalah Nina Jen Petel, 43 tahun.
dia kemudian akhirnya beritanya jadi menarik karena ketika dia masuk ke metaverse dan kemudian dia diperkosa oleh beberapa avatar-avatar yang ada di situ dan dia merasa hanya dalam beberapa detik setelah dia bergabung di situ. Ya, itu terjadi Februari di awal tahun ini. Nah, sehingga apa yang dikatakan adalah bahwa saat ini memang belum ada aturan, belum ada tata tertib dan sebagainya yang berhubungan dengan itu. Maka ini butuh, dalam hal ini saya selalu bilang lagi, kalau di dalam beberapa acara dan beberapa hal yang saya sampaikan kepada apa yang saya sampaikan kepada peserta saya adalah butuh yang namanya digital emotional quotient. Salah satu digital emotional quotient adalah kecerdasan kita untuk bisa memahami, untuk bisa mengenali potensi-potensi dan konsekuensi dari kita melakukan sesuatu itu, quotient ya. Bahwa ada dampaknya. Makanya dalam hal ini betul-betul butuh kecerdasan emosi. Terutama aspek kecerdasan emosi yang sangat penting dalam digital emotional quotient ini adalah aspek consequential thinking. Saya melakukan seperti ini, saya masuk ke dalam seperti ini, konsekuensi apa yang bisa terjadi? Produktivitas lah, possibility bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah tahu kan, karena orang menggunakan avatar, kita tidak tahu orang ini baik, orang ini jahat. Maka berbagai pertimbangan seperti itu masih tetap harus dimiliki. Makanya kecerdasan itu sangat penting yang buat kita. Kira-kira seperti itu gambaran awalnya, Coach Yan. Ya, terima kasih Coach, paparan awal yang luar biasa sekali. Berarti kita ini ada selain emotional quotient yang normal ya, yang Coach Anthony Diomartin sampaikan ya, ini bagi sahabat Tribuners yang belum mengikuti training dari Coach Antonio Diomartin, saya sarankan ikut ya, karena luar biasa sekali emotional quotient ini. Emotional itu quotient emosional yang bagus itu akan membawa kita menyelesaikan banyak hal dan productivity-nya juga akan sangat lebih tinggi. Kita bisa diterima dimanapun kita berada karena kita mulai memahami emosi kita sendiri dan memahami emosional orang lain. Ini sangat penting ya. Saya sarankan yang belum belajar EQ, carilah the best EQ trainer yaitu Coach Anthony Diomartin dimanapun Anda berada. Boleh ada training secara offline dan online juga ya Coach ya? Yes. Ya, betul. Silakan. Ya, dan ini ini menarik ini, digital emotional quotient. Digital emotional quotient, dan ini sesuatu pemahaman bagaimanapun kita memahami secara emosional kita pada saat kita di dunia digital. Nah, Coach, ini saya ada pertanyaan. Kalau saya bagi, ini kan ada dunia entertain untuk metaverse dan ada dunia bisnis untuk metaverse. Apakah kedua ini memiliki persamaan? Kalau di dunia entertain seperti game dan sebagainya, kita bersenang-senang, berselancar dengan internet, kita menikmati keadaan-keadaan ya game dan sebagainya, kita bisa bermain sesuatu di dunia metaverse. Kalau di dunia bisnis ini bagaimana, Coach? Karena kalau dunia bisnis kan kita cerita hubungan bisnis jangka panjang, kita bisa deal bisnis di dalam, kemudian kita bisa menjual sesuatu, negosiasi, dan bagaimana kita bisa mempercepat atau katalisator productivity kita di dalam bisnis dan manajemen, dan kaitannya dengan EQ, Coach. Mungkin bisa paparan sedikit. Oke, baik. Questionnya ini menarik, karena buat teman-teman para pebisnis yang ada di sini, banyak pebisnis yang mulai mengeksplor bahwa ini memberikan kepada kita peluang sebenarnya bisnis. Karena kalau kita berada di dalam dunia bisnis, saya juga seorang pebisnis, bagi kita adalah semua platform bisa menjadi media saluran buat kita untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan, sekaligus juga bertemu dengan peluang atau prospek bisnisnya kita. Dan itu yang kemudian sempat dieksplor. Beberapa bank yang Bank of America bahkan bikin kayak semacam counter di mana orang bisa masuk ke sana dan kemudian bisa berinteraksi, bertemu dan ngobrol untuk yang segala service yang diberikan oleh Bank of America. Itu contoh salah satu gitu. Jadi kalau kita bilang secara peluang tersedia di mana-mana. Tapi kalau kita perhatikan, memang seperti yang saya bilang, teknologinya itu masih sangat jauh, masih berkembang. Jadi kalau saya pernah mencoba untuk yang meeting itu badannya masih separuh gitu ya, jadi belum bisa utuh seolah-olah seperti kita bertemu di dalam film-film science fiction gitu ya. Tapi
cepat atau lambat kita mengatakan ini akan menjadi sebuah bagian realita baru di dalam kehidupan kita. Maka yang penting sebenarnya adalah melihat kembali platform bisnis kita apakah akan diuntungkan. Karena untuk seperti itu tetap juga butuh energi yang sangat besar. Satu, kita butuh orang yang menguasai. Dua, kita perlu menyediakan platformnya. Tiga, bukan cuma itu, perlu di-maintain. Kebayang nggak sih misalnya contoh Bank America, kalau seandainya dibuka counter seperti itu, berarti kan perlu orang untuk menjaga di situ. Berarti butuh effort lagi untuk melakukannya. Ya dong, ketika misalnya ada orang datang, bayangkan di dunia metaverse dan mencoba berinteraksi dan butuh pertanyaan bagaimana caranya itu akan dikelola. Itu kan sendiri butuh persiapan sebenarnya. Nah, ini kalau saya lihat peluangnya itu akan mungkin menjangkau juga. Karena kita akan mempertimbangkan juga siapa konsumen, customer yang kira-kira akan masuk di situ. Tentunya kalau kita berpikir-pikir, mungkin untuk Gen X atau baby boomer, masih akan sedikit mengalami kesulitan. Karena buat mereka mungkin nggak terlalu terbiasa. Tapi kalau kita bicara mengenai milenial, apalagi Gen Z atau generasi Alpha, yang sudah sangat terbiasa dengan dunia gaming, buat mereka masuk ke dalam dunia metaverse mungkin tidak akan terlalu kesulitan. Dan kalau kita katakan, mungkin disitulah kalau seandainya bisnis kita itu memang match, bisnis kita memang sesuai. Nah, Coach Yanit yang paling mengerti lah ya tentang platform bisnis, tentang penyesuaian, karena beliau juga adalah coach bisnis yang luar biasa gitu. I admire gitu dengan semangat pembelajarannya Coach Yanit. Saya merasa mungkin itu juga akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Coach Yanit ya. Bagaimana bisnis kita harus menyesuaikan, bisnis kita harus memetakan sesuai nggak pola demografisnya customer kita ini. Karena kalau kita bicara mengenai demografis, orang yang mengunjungi metaverse itu siapa sih? Pasti yaitu mereka-mereka yang terbiasa dengan dunia maya atau orang-orang yang terbiasa untuk mengeksplor hal yang baru atau mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin disitulah bisnis kita bisa diluncurkan kalau seandainya sesuai dengan kondisi customer yang seperti itu. Yep. Selalu menarik kalau sharing dengan Coach Antonio Dio Martin. Selalu up to date ya yang penelitian-penelitian atau situasi yang terbaru. Bahkan metaverse, penelitian-penelitian terbaru selalu menjadi konten. Inilah menariknya kalau kita menghadiri seminar dan training dari Coach Antonio Dio Martin, selalu akan menyajikan materi-materi yang up to date, yang selalu akan relevan dengan situasi yang berlaku saat ini. Nah, Coach, apa beda digital ekonomi, digital emotional quotient dengan EQ yang normal? Oke. Biasa. Nah ini menarik. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dari Coach Yanit. Jadi kembali lagi kepada bagaimana perbedaan dan bagaimana kemudian ini mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Yang jelas, yang saya selalu mau katakan kepada sahabat Tribuners adalah bahwa mari kita percaya bahwa hidup kita itu, segala keputusan hidup kita itu banyak digerakkan oleh emosi kita. Makanya ada satu pepatah yang mengatakan bahwa emotion drive people, people drive performance. Emosilah yang menggerakkan manusia dan manusia menggerakkan kinerja. Manusialah yang melakukan sesuatu. Hampir semua keputusan yang kita buat di dalam kehidupan kita sebenarnya basisnya adalah emosi. Kenapa sih saya membeli bolpen ini misalnya? Mungkin kedengarannya masuk akal, tapi sebenarnya hati kecil kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada dasar emosi yang menggerakkan kita untuk kenapa kita membelikan bolpen tertentu atau merek-merek tertentu. Kenapa milihnya batik misalnya? Ya kita bisa memberikan alasan bahwa cinta bangsa dan sebagainya. Tapi mungkin dari sisi lain kita merasa kita memang nyaman. Nah kata nyaman sendiri itu emosi. Makanya kenapa branding, iklan dan sebagainya kalau kita di dunia bisnis sekarang ini banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya emosional. Seorang Steve Jobs, legenda mendiang yang membangun Apple, setiap kali kalau melakukan presentasi itu banyak kata-kata emosi yang dipakai. Luar biasa, fantastis kalau kita perhatikan. Jadi kenapa? Emosi itu menggerakkan. Jadi di dalam EQ kita yang biasa, kita mengatakan EQ itu terdiri dari dua bagian. Bagaimana kita intrapersonal mengelola diri kita dan bagaimana kita mengelola orang lain. Interpersonal, itulah kecerdasan emosional secara umum. Nah, ketika kita bicara tentang emotional, digital emotional quotient, berarti bagaimana kita mengelola diri kita dan mengelola orang lain dalam kaitannya dengan dunia digital. Artinya apa? Bagaimana kita mempresentasikan diri kita.
di dalam platform kita, sosial media misalnya, apakah itu mencerminkan kualitas kondisi kita dan bagaimana bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan orang lain, misalnya melalui media-media sosial atau media digital. Nah, itu yang disebut dengan digital emotional quotient gitu. Jadi ini menjadi menarik. Nah, di dalam dunia metaverse ini, di era-era metaverse ini, yang namanya bagaimana kita berinteraksi tetap dibutuhkan. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sahabat Tribuners, ini sebenarnya ada kaitannya dengan sekarang ini kan kita menyebutnya sebagai Society 5.0. Ya, kalau industri 4.0, sekarang kita berada di Society 5.0. Nah, Society 5.0 itu apa? Yuk, saya ingin mengajak kita untuk melihat kenapa ini penting, supaya sahabat Tribuners, Anda terinspirasi bahwa gini loh, ini sesuatu yang tidak bisa Anda tolak. Sesuatu yang mau nggak mau, cepat atau lambat, dia akan hadir di depan kita. Nah, tinggal bagaimana kita merespon, menyesuaikan. Paling nggak kita nggak gaptek lah. Coba kalau kita perhatikan, ini adalah 5.0. Society. Society yang pertama itu adalah ketika kita meramu dan jadi pemburu. Society yang kedua adalah ketika kita mulai masuk ke pertanian. Society yang ketiga adalah ketika industri mulai terjadi, dan itu yang kemudian melahirkan revolusi industri. Ya, nah kemudian dari revolusi industri 2.0 kemudian lahir komputer muncul dan sebagainya, yang kemudian melahirkan Society 4.0 dan akhirnya kemudian menciptakan revolusi 3.0. Nah, tapi dengan perkembangan sedemikian rupa, mulai muncul artificial intelligence, realita, virtual reality dan sebagainya, kita masuk ke dalam dunia Society 5.0 yang sebenarnya melahirkan juga revolusi industri 4.0. Gara-gara karena Society 5.0 ini, hidup kita menjadi mudah. Ini saya aja dalam beberapa ruangan di rumah itu, kalau mematikan lampu, nggak perlu mematikan lampu, saya cuma menyuruh Google turn off the lights, so lampu akan mati sendiri. Hidup akan bakalan seperti itu. Nah, kita akan menjadi terbiasa dengan hal seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu, Coach Yandian dan juga sahabat Tribuners, saya sempat melakukan survei kecil-kecilan gitu. Dan saya bertanya kepada beberapa, ini leaders bisnis yang saya tanya. So, survei saya adalah, masih perlu nggak sih yang namanya kecerdasan emosional di era Society 5.0 ini? Yang salah satunya adalah Metaverse, itu juga muncul menjadi bagian dari era Society 5.0. Jadi kalau kita bicara tentang Metaverse, mungkin Anda mengatakan bahwa enggak, saya nggak hidup di Metaverse. Oke, Anda bukan di Metaverse-nya. Tapi Anda sadar nggak bahwa lingkungan yang kita alami saat ini, situasi perkembangan teknologi yang saat ini sebenarnya setara dengan Metaverse itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan mobil yang tidak perlu lagi dikendarai, mobil yang berjalan sendiri, iya nggak? Rekan-rekan sahabat Tribuners, that's exactly realita yang akan hadir di depan kita. Nah, bagaimana kita merespon? Pertanyaannya adalah, kalau segala sesuatu diurus oleh teknologi, masih butuh nggak sih yang namanya kecerdasan emosional itu? Dan itu pertanyaan yang saya ajukan. Interestingly, ini para leaders, banyak diantaranya adalah pebisnis, CEO, kemudian merespon. Dan dari yang saya lakukan kurang lebih 9 orang gitu, masih mengatakan bahwa menurut Anda di era metaverse ya, berapa keterampilan sosial, keterampilan interpersonal skill ya, 10 mengatakan nggak butuh karena akan makin sendiri. Tapi masih banyak yang mengatakan bahwa 23, artinya 23 dari mereka itu yang saya survei mengatakan pasti dan masih akan lebih dibutuhkan lagi. Nah, dalam hal apa hal seperti itu dibutuhkan? Nah, ini yang kemudian menjadi sebenarnya pertanyaan dan challenge buat kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita menggunakan itu. Nah, ide yang saya mau katakan kepada teman-teman sahabat yang pada kesempatan hari ini hadir adalah sederhana gitu. So, pertanyaannya adalah gimana, apa yang dikatakan oleh para pebisnis ini dan bagaimana dengan kehidupan kita? Paling nggak idenya begini. Yang saya selalu katakan, bahkan jauh sebelumnya ada seorang namanya John Naisbitt, kalau kita ingat, itu yang menulis buku tentang megatrend. Dan salah satu buku yang menarik yang bisa menginspirasi kita adalah yang namanya High Tech, High Touch. Saya yakin juga untuk para sahabat Tribuners, Anda sendiri misalnya pada saat ketika berinteraksi di bank untuk jasa atau servis tertentu, Anda masih tetap merasa nyaman kok.
Ketika ketemu sama masalah, Anda butuh ketemu sama orang di mana Anda bisa bertanya jawab. Kalau ada masalah seperti ini gimana ya? Kalau ada situasi seperti ini gimana? Anda masih butuh sentuhan-sentuhan seperti itu. Makanya kalimatnya menarik adalah high tech, high touch. Ya, dia bilang banyak orang salah paham. Ya, memang dia bilang teknologi itu akan mensimplifikasi gitu loh kebutuhan kita untuk waktu dan ruang. Ya, seperti metaverse itu membuat kita bisa bertemu dalam satu ruangan tanpa harus melakukan perjalanan yang begitu jauh. Tapi dia bilang apa? Behind the personality of the technology is human. Di balik dari kepribadian, dari karakter itu manusianya. Dan apa yang terjadi adalah teknologi itu akan mengamplify, akan memperbesar. Jadi kalau yang jahat makin kelihatan jahat gitu, ya, dan akan memperbesar nilai-nilai. Jadi inilah kalau kita katakan metaverse juga akan mengamplify, teknologi akan memperbesar gitu apapun keyakinan karakter yang kita miliki. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan nggak terlepas orang makin butuh sentuhan. Ya boleh dikatakan kantor memang ditutup, customer service diganti oleh robot. Tapi kan kita masih tetap tahu, kita bisa membedakan kok yang melayani kita itu robot atau orang gitu. Maka saya bilang gini, 3 hal penting kalau boleh ya share yang saya mau sharingkan. Ini penting banget buat teman-teman miliki. 3 hal gitu, tips saya gitu. Bagaimana caranya kita kerja tuh lincah ya dengan metaverse, dengan hal ini dan sebagainya. Makanya salah satu inspirasi saya dari bukunya Carl Albrecht tentang social intelligence, bagaimana kita menjadi cerdas sosial di lingkungan situasi seperti sekarang. Pertama-tama adalah Anda tetap harus melek teknologi biar nggak dibohongi. Jadi jangan mengatakan metaverse kayaknya cuma main-main. No, tetap perlu buat kita ketahui, paling nggak explore. Sama seperti saya, mungkin saya nggak akan tertarik sekarang ini masuk ke dalam metaverse menghabiskan waktu 24 jam di situ, enggak lah. Tapi paling nggak, saya udah pernah merasakan masuk ke dalam teknologi dan menikmati, seperti ini rasanya, seperti ini situasinya, supaya kita melek. Ya melek itu membuat kita tahu gitu. Dan yang kedua adalah, kita bisa memilih 2 hal. Kamu menjadi produsen atau kamu jadi konsumen. Konsumen artinya pasif, kamu menjadi korban. Jadi kamu nggak boleh marah. Kalaupun kamu marah dengan kenapa sih isi sosmed isinya kayak begini, ya Anda salah. Karena apa? Anda tidak ikut membantu, tidak proaktif menjadi produsen, dan tidak ikut memberikan kontribusi. Makanya kita bisa memilih dalam situasi ini. Anda pasif jadi korban, atau Anda ikut menyajikan, men-sharingkan. Nah, saya berterima kasih kepada Tribun Medan dalam hal ini, Coach Syariat. Bagian yang kita lakukan seperti ini adalah produsen konten yang bagus. Kita menciptakan seminar, kita sharing. Rekan-rekan, waktu yang Anda pakai, yang biasanya Anda bisa pakai untuk scroll TikTok, nonton orang joget-joget, tapi Anda luangkan untuk dapat pemahaman. Dan saya selalu percaya, setiap kali kita belajar sesuatu, pikiran kita akan berbeda dengan beberapa detik sebelum kita belajar sesuatu. Ya enggak? Dengan demikian kita menjadi lebih cerdas, lebih pintar gimana caranya. Maka kita bisa memutuskan, lu mau jadi konsumen atau jadi produsen. Please, saya selalu bilang, jadi aktif, jadi produsen, ikut mewarnai dengan hal-hal yang positif. Ketika teman-teman misalnya sharing, ini inspiratif banget. Dan ketika teman-teman share, Anda menjadi bagian dari produsen konten yang positif. So, terakhir adalah, ya, selalu waspadai bahaya. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa bahaya yang sudah terjadi, makanya sampai ada peringatan. Ya, at your own risk ketika Anda masuk ke metaverse. Tapi as a businessman, kita tetap melihat ada peluang-peluang apa yang tersedia di situ. Karena transaksi Bitcoin di situ, orang masih tetap bayar. Orang menggunakan uang-uang virtual di dalam pembayaran, itu uang real yang bisa diuangkan. Nah, tetap ada peluang di sana. Bagaimana kita bisa melihat peluang itu? Nah, ini challenge buat kita. So, ini beberapa hal yang bisa jadi tips buat kita bagaimana kita bisa menjadi lebih cerdas emosi di dalam ruang seperti metaverse. Kira-kira seperti itu coachnya. Luar biasa ya. Jadi kalau di society 5.0 adalah kita udah masuk di dunia digital. Jadi kita bisa menjadi konsumen atau kita bisa menjadi produsen. Yes. Nah, tentunya kita harus melek teknologi ya, adaptasi terhadap teknologi yang datang supaya kita bisa memahami siklus perubahan-perubahan di lingkungan kita dan tetap waspada ya, Coach Anthony Diomartin ya. Betul. Nah, ini Coach, ini menarik ini. Di society 5.0 ini, kita kan mulai masuk di dunia digital seperti
Wir Asia ya, Wir Asia sebuah perusahaan TBK. Ya. Ini Pak Daniel Surya ini adalah orang betul. yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak branding dan desain-desain untuk logo dari beliau. Dan dia membentuk sebuah perusahaan digital metaverse. Dia banyak membuat proyek metaverse untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Kalbe Pharma. Nah, kalau di luar negeri kita sudah bisa melihat bahwa salah satu desain untuk HM Store ya, bagi yang ingin belanja pakaian langsung ke store-nya pakai Oculus, kita udah bisa ke store-nya, ada pameran apa yang sedang diskon, dan dengan VR, dengan artificial intelligence, AI-nya, kita bisa tes baju itu nggak perlu langsung mencocokkan, langsung di scroll, warna dan sebagainya akan cocok sama kita. Nah, tentunya ini adalah sebuah adaptasi teknologi. Nah, Coach, ini ada satu, saya melihat ya, apakah Coach ada melihat di dunia bisnis ada terjadi seperti ini nggak? Kita sering merekrut SDM yang qualified, tetapi antara baby boomers dengan Gen X itu berbeda dengan Gen Z ya, Y dan Z yang mereka adalah native digital, native metaverse ya. Mungkin ya mereka udah terbiasa, nggak perlu belajar banyak lagi. Nah ini ada yang kadang something terjadi ya. Ini apakah ini bagaimana solusinya juga ya? Ada yang terlalu kuat, dia bisa emosional showing, dia punya emosional misalnya dengan showing emosional dengan tanda-tanda baca di WhatsApp, emoticon lah, Coach Anthony Dio Martin, emoticonnya cukup bagus, kemudian menyapa cukup bagus dengan emoticon, balas tata bahasanya dengan copywriting skillnya sangat bagus, tetapi jumpa orangnya berbeda. Ini bagaimana? Kalau berbeda kan dia sangat kuat di dunia 5.0, tetapi dunia nyatanya ada gap ya. Dia ketemu orang mungkin agak kaku ya, sapanya kurang, sehingga sometimes itu ada yang menganggap ini agak kurang sopan ini. Padahal dia di dunia digital itu performance banget di 5.0 ini. Ini bagaimana? Apakah orang yang next itu apakah yang kuat secara EQ di 5.0 ini tidak harus belajar di 4.0, 3.0 dan 2.0? Ini kan bagaimanapun di dunia digital kita ketemu orang, tapi di dunia nyata kan harus menyapa juga ini Coach ini. Betul. Bagaimana ini Coach? Itu pengamatan yang sangat valid, Coach Yadiat. Makanya saya mau memperkenalkan satu istilah kepada teman-teman yang ada di sini untuk sahabat Tribuners gitu. Maka ada satu istilah yang menjadi menarik, ini menjadi sebuah fenomena yang sempat heboh di Jepang gitu. Namanya fenomena, ini kelihatan nggak ya? Sorry. Oh ya, sudah. Udah kelihatan ya? Oke. Ya, namanya adalah hikikomori. Nah, ini salah satu efek yang terjadi. Artinya gini, mirip seperti yang dijelaskan oleh Coach Yadiat tadi sebenarnya, fenomena persis gitu. Artinya gini, dia bisa menghabiskan waktu 24 jam di dalam satu ruangan. Tidak bertemu dengan orang secara fisik. Jadi cuma melalui layarnya saja, dia masuk dan menjelajah, dan dia bisa menampilkan dirinya dengan luar biasa. Tapi in fact sebenarnya orang ini sendirian, tidak kemana-mana, dan mungkin terasing, malah sebenarnya benci untuk berinteraksi bertemu dengan orang. Makanya muncul istilah namanya hikikomori. Nah, ini istilah yang terjadi di Jepang. Dan ini menggambarkan satu generasi dengan kondisi seperti ini. Nah, istilah ini saya yakin Coach Yadiat dan juga teman-teman sahabat Tribuners pada kesempatan ini juga melihat bahwa ini terjadi nih dengan para generasi kita. Bagaimana seperti tadi digambarkan, orang ini mungkin kalau penampilannya di sosial media kelihatan ramah, kelihatan menyenangkan. Yang namanya sosial media kan gampang dibentuk. Ya, bahkan wajah aja bisa dibuat menjadi begitu cantiknya gitu. Ya, tapi ya asli tidak secantik yang digambarkan. Sehingga kadang-kadang kecewa gitu dengan apa yang sebenarnya tergambarkan. Nah, tapi kalau kita mengatakan itulah salah satu bagian yang resiko yang terjadi ketika dengan kondisi dunia Metaverse Society 5.0 ini. Makanya
di beberapa postingan saya sharing gitu. Saya Instagram saya di Anthony Dio Martin buat teman-teman gitu. Di situ saya menggambarkan beberapa kisah ilustrasi, yaitu contoh-contoh bagaimana orang-orang, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat tampil satu berita, bahkan ada yang meminta supaya sudah nggak perlu komunikasi secara tulisan, diganti aja dengan emoticon aja gitu. Ada yang meminta seperti itu gitu, karena bagi dia, aduh, baca buku dan sebagainya itu merepotkan, udah diganti aja dengan emoticon. Kebayang nggak sih gitu, seperti apa literasinya orang gitu dengan kondisi seperti itu. Tapi ya itu tantangan. Saya sendiri jauh sebelum itu, saya bertemu waktu ketika saya mengurusi HR gitu, dulu di perusahaan gitu. Pernah beberapa yang waktu itu kan awal-awal kita masih menggunakan jaringan network, internet juga baru. Bener loh, ada beberapa orang-orang IT yang kalau kita perhatikan orangnya nggak gaul, orangnya bahkan sulit, mengalami kesulitan untuk bergaul dengan orang. Tapi waktu ketika dia menampilkan personalitinya di dalam jaringan, waktu ketika dia menjawab dan sebagainya, itu kelihatan bagus dan sebagainya. Maka saya bilang ini sebenarnya menjadi tantangan juga, jangan sampai fenomena hikikomori ini kemudian terjadi. Maka penting juga dari pihak orang tua, dari pihak leaders, kadang-kadang tetap saja membutuhkan interaksi secara fisik, bagaimana mendorong pertemuan-pertemuan fisik itu menolong gitu. Karena dalam interaksi fisik itu tantangannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita harus merespon secara langsung dan kita nggak bisa memprediksi. Kalau melalui jaringan, melalui sosial media kan kita bisa memprediksi jawabannya muncul seperti itu, kita bisa mempertimbangkan, maksudnya harusnya merespon seperti apa. Tapi kalau kita bertatap muka kan nggak bisa, karena respon spontan itu yang akan terjadi. Nah, itulah tantangan. Maka ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dan itu akan menjadi problem challenge besar ketika kita membesarkan generasi milenial, termasuk generasi alpha khususnya, yang sejak kecil mereka udah terbiasa dengan platform seperti ini. Kira-kira begitu, Coach Yaniat. Ya, challenge-nya memang akan berada di sana. Menarik. Hikikomori Effect ya, sahabat Tribuners ya. Hikikomori Effect, Jadi Hikikomori Effect ini adalah sangat bagus di dunia metaverse. Namun sebenarnya kita hidup di dunia universe ya. Jadi kita perlu berinteraksi dengan banyak teman-teman, lingkungan kantor dan sebagainya. Ini kalau dunia metaverse sudah berkembang, katakanlah teknologi ya, Coach Anthony ya, itu sudah berkembang sangat bagus sekali. Misalnya Oculus sudah bisa merespons orang yang sangat real time, lebih mendekati fisik manusia, dan kemudian ada unsur emosi-emosi yang mungkin bisa ditampilkan gitu. Itu di dunia kantor kan akan terjadi semi otomatik ya, misalnya kita respon ke customer, klien, phone aja sudah mulai di replacement dengan otomatik untuk balas chat atau balas informasi ke klien atau customer. Nah ini Coach, ini kira-kira kalau persentasenya EQ untuk dunia metaverse dan universe ini kira-kira masih berapa banyak yang harus kita kuasai? Apakah dunia saya suka istilahnya universe, metaverse dan universe, I love it. Dunia nyata kita universe mungkin ya, saya menggambarkan universe ini berapa persen ya kira-kira yang, karena saya menganggap kan kita hidup di lingkungan masyarakat di mana lingkungan sosial masih penting ya. Betul. Walaupun metaverse itu berkembang sangat pesat sekali, toh setelah kacamata VR ini kita lepaskan, kita harus ketemu orang, menyapa teman-teman, menghargai, menghormati orang tua kita, lingkungan kita, atasan kita, dimanapun kita berada. Nah kan ini sesuatu yang bertolak belakang, di mana EQ itu sebenarnya di dunia universe itu masih penting ya kalau menurut saya ya Coach ya, karena kita perlu menghargai atasan. Ini ada satu kejadian cerita nih Coach, ini ada teman-teman yang cerita di sebuah kantor. Jadi ini ada satu SDM yang baru direkrut, ini sangat pintar dia menjalankan fungsinya, agenda, email dan semuanya perfect lah Coach ya. Tapi jarang bicara dan jarang menyapa, walaupun bos besar lewat. Jadi sometimes itu ada disampaikan, kok ini
ini staff ini budayanya berbeda ya. Kita budaya di timur ini kan harus menghargai atasan dan sebagainya. Ini ada gap values. Ini bagaimana, Coach ya? Ya. Nah, itu seperti tadi yang saya sama mengerti dengan situasi itu, karena saya seperti yang saya bilang, saya pernah mengalami waktu ketika ngurusin HR itu, memang ada orang-orang seperti itu. Dia bagus ya, cara dia email dan sebagainya, tapi kan butuh kemampuan seperti itu. Maka kita bilang, kalau tadi menjawab pertanyaan seberapa banyak persentase kalau kita di metaverse dengan di universe, saya mengatakan kita tidak mengatakan mungkin ke persentasenya, tapi tetap sebuah kepentingan bahwa kita tetap perlu mempraktekkan kecerdasan emosional kita, baik di universe apalagi kan dalam pergaulan sehari-hari itu penting banget gitu, termasuk juga di metaverse. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional sendiri, ini kan ada 4 elemen. Kita selalu bilang, ini yang diajarkan di dalam program-program kecerdasan emosional. Dan kenapa ini penting gitu? Satu adalah kesadaran diri. Berlaku di universe, berlaku di metaverse gitu. Di dalam kesadaran diri adalah kita tahu kebiasaan kita. Kalau kamu adalah orang yang ketika masuk ke dalam sebuah media sosial dan kadang-kadang seringkali nggak terkendali dan sebagainya, berarti kamu harus aware. Berarti kamu harus sadar. Bisa-bisa waktu kamu jadi nggak produktif gara-gara kejadian seperti itu. Jadi self-awareness itu penting. Nah, dan ketika setelah self-awareness adalah self-management. Bagaimana kamu mengelola dirimu. Mengatur waktu kamu, mengatur interaksi kamu, mengatur mana yang kamu akan kunjungi, mana yang kamu akan pakai, mengatur bagaimana kamu akan mengelola itu. Itu kan butuh kemampuan sebenarnya. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga penting dalam waktu ketika kita mengelola media sosial seperti ini. Dan yang ketiga, social awareness, sadar. Sadar dengan apa? Sadar dengan siapa kita berinteraksi. Bahwa kita bisa berinteraksi dengan ada orang yang positif, tapi ada juga netizen yang kadang-kadang bisa kejam sekali gitu. Dan ini menjadi bagian dari penting pada waktu ketika kita berinteraksi dengan eksternal. Bahwa kita harus belajar juga berempati. Kata-kata kita, kalimat yang kita ucapkan, menyinggung nggak? Kalimat yang pasti seperti apa? Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita berinteraksi. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Coach Yanniat, saya pikir itu menjadi sesuatu yang menohok dan mencubit kita juga. Jangan sampai juga bahwa kita mampu berinteraksi di sosial media dengan bagus, tapi kemudian kita nggak mampu mempraktekkan. Harusnya sebenarnya ini paralel, bahwa ketika kita mampu berinteraksi di sosial media, cara, tata krama, dan sebagainya, sebenarnya ada beberapa di antara yang mirip kok aturannya. Harusnya juga kita bisa praktekkan di dalam dunia nyata dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya kita katakan ideal. Kita katakan kita nggak seimbang. Kita nggak bisa menyebut diri kita cerdas emosi gitu. Kalau ternyata kita cuma bagusnya di sosial media, tapi pada saat ketika kita berinteraksi, kita mengalami kesulitan. Berarti kita nggak seimbang gitu. Menarik. Itu kira-kira Coach Yanniat. Menarik, Coach. Yes. Artinya, kalau kita hanya bisa menyelesaikan tugas kita, itu adalah self-awareness kita yang bagus ya, Coach ya. Sedangkan untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, kalau di dalam bisnis dan manajemen itu ada satu quotes yang sangat menarik adalah getting things done through other people ya, melalui orang lain kita, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Itu perlu yang namanya social awareness, dan social awareness inilah mungkin di EQ, kalau kita EQ sangat bagus sehingga bukan di self awareness sampai kita bisa memahami social awareness, kita bisa memahami lingkungan dimanapun kita berada, selalu waspada, maka kemungkinan kita untuk sukses dan di puncak karir dan kepemimpinan itu bisa lebih besar ya, Coach ya? Betul, setuju. Makanya kalau kita perhatikan, saya seringkali selalu mengingatkan dan nggak henti-hentinya mengingatkan sih sebenarnya. Terima kasih untuk Coach Yanniat pada kesempatan ini dan juga terutama sahabat Tribun. Saya waktu mungkin nggak akan terlalu banyak untuk bisa menjelaskan, tapi saya selalu bilang, ya IQ cuma membantu kita sekitar berpengaruh sekitar 20%, sekitar 80% lebih pengaruhnya adalah faktor-faktor seperti EQ. Kalau kita bertemu dengan banyak pebisnis, ceritanya sederhana, rata-rata mereka bukan latar belakang yang pendidikannya tinggi, sukses pendidikan akademiknya luar biasa. Tapi yaitu kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk membangun network, kemampuan untuk membangun jaringan, pertemanan, bagaimana berinteraksi. Itu kan sebenarnya yang akhirnya membuat orang lebih sukses, lebih berhasil. Maka harusnya kalau saya selalu fokus pada bagaimana
dunia metaverse sosialisasi 5.0 ini dengan teknologi yang mempermudah kita, membantu kita membangun jaringan, membangun network gitu. Misalnya contoh katakanlah melalui platform ini saya nggak harus terbang ke Medan bertemu dengan brother-nya, tapi melalui seperti ini kita terbantu. Kita bisa menggunakan media ini untuk pembelajaran, sama-sama belajar melalui platform ini gitu. Terima kasih untuk Tribun Medan gitu. Nah ini kan sesuatu ketika kita menggunakan teknologi untuk kebermanfaatan. Makanya salah satu bagian penting adalah grab the opportunity. Kalau ini ada peluang dan melihat ini ada nggak celah peluang, kesempatan yang bisa kita dapatkan di situ. Kalau kita perhatikan misalnya, ini contoh tadi, Coach sudah bercerita gitu. But actually, lihat ya, bisnis-bisnisnya mencoba untuk mengambil peluang dari situasi ini. Misalnya, kalau kita dilihat di perbankan gitu, ini adalah beberapa bank yang sampai sudah bikin counter gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada transaksi uang yang berjalan di situ. JP Morgan, Bank of America, Hana Bank gitu. Ya, ada bank untuk metaverse gitu. Bahkan ini contoh JP Morgan itu sampai punya kayak tadi ya namanya Onyx. Itu adalah counter di mana Anda bisa jalan masuk di situ dan mengeksplor semua produk-produk yang disediakan. Ya, ini benar-benar Anda bisa sadari, Anda bisa coba tebak lah ya, kira-kira target pangsa pasar mana yang ditarget oleh mereka. So, of course ya, mereka bukan melakukan ini tanpa ide, tanpa strategi. Tapi inilah kira-kira bagaimana kita bisa selalu menangkap peluang. Kira-kira seperti itu, ya. Luar biasa, Coach Anthony Dio Martin. Jadi ya tetap kita yang pertama tiga di dalam metaverse ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang summary dari Coach itu adalah pertama adalah melek teknologi ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah giant menjadi multinasional company yang besar-besar aja mereka terlalu melek teknologi. Masuklah di metaverse, mengikuti teknologi, dan kemudian kita bisa sebagai produsen atau konsumen ya jangan marah, ya waspada, selalu waspada ya, memilih yang benar, yang bermanfaat, yang positif bagi kita, lingkungan, organisasi, bisnis dan sebagainya. Manfaatkan seefektif mungkin. Dan satu yang saya sangat menarik dari Coach Anthony Dio Martin selalu menyampaikan, ini saya belajar banyak ini sahabat Tribuners ya. Hari ini saya sampaikan kira-kira 15-17 tahun yang lalu saya mulai belajar EQ dari Coach Anthony Dio Martin. Waktu itu beliau berkesempatan datang ke Medan, Sumatera Utara atas undangan dari Smart FM ya, Smart FM radio terbaik bisnis. Waktu itu sampai sekarang juga salah satu radio bisnis terbaik. Bicara tentang emotional quotient, emotional intelligence. Awalnya saya membaca banyak, kenapa orang harus EQ harus tinggi, emosional harus bagus. Waktu itu saya melihat, saya masih membaca-baca ya. Tapi dijelaskan oleh Coach Anthony Dio Martin itu menjadi terang benderang dan clear ya. Untuk sahabat Tribuners yang belum belajar, saran saya adalah pilih dari the best EQ trainer Coach Anthony Dio Martin ya. Dimanapun berada, baik itu offline maupun online. Mudah-mudahan kita bisa selenggarakan EQ training ini di Medan ya, Coach ya. Iya. Ya. Saya mudah-mudahan, saya menunggu kesempatan udah lama gara-gara pandemi. I hope soon we can do some training ya, seminar. Ya, kita adakan di Medan, termasuk juga membahas topik-topik seputar kecerdasan emosional, Coach ya. Iya, luar biasa. Jadi saya belajar banyak tentang bagaimana self awareness ya, bagaimana mengendalikan diri sendiri, emosional diri sendiri, dan bagaimanapun bisa berinteraksi secara sosial masyarakat. Karena sekali lagi yang quotes yang paling saya dengar dari sebelumnya sampai sekarang saya pegang teguh itu adalah IQ 20% menyumbang kesuksesan seseorang. Tapi EQ bisa 80%. Ini luar biasa sekali. Bagaimana kita memahami orang lain sehingga kita mendapatkan dukungan yang maksimal. Karena kita adalah makhluk sosial. Tanpa teman-teman, tanpa rekan-rekan, tanpa lingkungan, kita mungkin tidak akan seperform yang kita inginkan. Semua orang-orang hebat juga pasti memiliki support dari teman-teman ya. People don't care how much you know until they know how much you care. Kepedulian kepada mereka. Untuk meningkatkan kepedulian, kita harus belajar emotional quotient yang bagus sekali. Nah, sebagai penutup, Coach Anthony Dio Martin, silakan untuk tips untuk sahabat Tribuners untuk menaikkan EQ kita supaya semua
Mudah-mudahan setelah selesai acara Inspirasi Bisnis Talk Show bersama Coach Antonio Martin hari ini, EQ kita semakin baik dan kita semakin sukses ke depannya. Silakan Coach. Oke, baik untuk sahabat Tribuners dan juga Coach Yeniat, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal, bahwa selain dibutuhkan kecerdasan akademik yang selama ini kita agung-agungkan, butuh juga yang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional apa sih? Kemampuan kita untuk mengelola diri kita, mengelola orang lain. Ya, mengelola diri berarti ada dua bagian. Sadar dengan diri kita, bagaimana kita mengelola kita, sadar dengan orang lain, mengelola orang lain. Itu 4 hal penting. Nah, di dunia metaverse yang berkembang, kita nggak boleh antipati sih. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan. Makanya sedikit informasi, tadi saya sudah menyampaikan paling nggak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ya, bagaimana cara kita tetap melek dengan teknologi, belajar untuk kita bisa menjadi produsen atau konsumen, yuk jadi produsennya. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita tetap berusaha untuk mengambil keuntungan, belajar sebanyak-banyaknya. There's always opportunity, ya, in any difficulty, di dalam setiap kesulitan. Nah, buat teman-teman, kalau tidak salah di jadwal kami itu di bulan nanti September ada kelas-kelas EQ. Buat Anda yang perlu pernah belajar EQ, come join. Biasanya training kita lakukan, kita punya training public di biasa saya umumkan di Instagram saya. Buat teman-teman yang kita masih belum terkonek di Instagram, yuk saling connect yuk. Instagram saya adalah di Anthony Dio Martin. Ya, Anthony Dio Martin. Saya juga punya YouTube channel. Buat teman-teman yang mau belajar, saya menyebutnya sebagai ruang cerdas emosi, di mana saya sharing, berbagi inspirasi, namanya Anthony Dio Martin Official. Itu YouTube channel saya, di mana saya berbagi tentang berbagai tips, strategi yang berguna, terutama buat kita di lingkungan bisnis. Bagaimana caranya kita bisa menjadi cerdas emosi. Itu dari saya. Thank you banget untuk sahabat Tribuners. Mudah-mudahan obrolan singkat ini, ngobrol-ngobrol pintar bersama dengan Coach Yeniat. Yang lupa dengan, saya suka dengan produknya. Yes, hari ini kita lagi ngobrol pintar dan semoga ini menjadi sesuatu yang mencerahkan buat kita. Thank you Coach Yeniat. Thank you Tribun Medan. Thank you Coach Antonio Dio Martin. Ya. Yes. Kalau bagi saya, setiap pembicaraan dengan Coach itu adalah belajar. Saya belajar lagi karena Coach juga seorang yang pembelajar yang sangat luar biasa. Saat ini, ya sahabat Tribuners ya, Coach Antonio Martin menyelesaikan program doktoral PhD di California ya, Universitas Touro, University of Worldwide ya, lagi belajar untuk menyelesaikan. Beliau selalu inspiratif memberikan yang terbaru tentang penelitian di emotional quotient, emotional intelligence. Sekali lagi kami sampaikan kepada Coach ya, sehat selalu, terima kasih ya. Terima ada kasih, kesempatan nanti bisa sharing lagi ke Tribun Medan dan ada kesempatan yang bagus. Mudah-mudahan ini dapat realisasi. Coach Antonio Dio Martin dapat berkunjung dan memberikan training seminar di Medan. Kita harapkan. Amin. Thank you Coach. Amin. Kepada sahabat Tribuners, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi semuanya. Ingat, jaga protokol kesehatan. Kemudian belajar emotional intelligence. Semoga kita doakan bersama sukses dan selalu yang terbaik ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.